Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nanto dari CV Kelapa Pariwara, yaitu perusahaan percetakan yang menspesialisasikan dirinya dengan pekerjaan cetak berhalaman banyak seperti majalah, buku, kalender, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk berlatih membuat bidang. Ketika kita sudah berlatih membuat bidang, maka secara otomatis kita itu sudah bisa membuat logo, ya. Tinggal bagaimana cara kita ngakalinya gitu, ya. Ini saya siapkan ada 4 jenis bentuk bidang atau logo, ya, atau logo. Dan ini adalah kebetulan ada logo-logo yang populer, dan kemudian ini adalah logo yang banyak ditempelkan ke instansi atau ke mana-mana. Jadi banyak logo yang melibatkan roda gigi ini. Kemudian ada juga yang berbentuk menara. Kita temui di beberapa tempat atau beberapa lokasi. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu logonya. Ya, betul, YouTube. Oke, kita mulai. Kita copy. Kemudian kita buat halaman baru, Ctrl V. Nah, bagaimana cara membuat logo ini? Yang pertama adalah asumsinya kita tidak boleh menyentuh apapun, ya, dari logo ini. Jadi kita langsung menggambar. Oke, yang pertama adalah kita buat kotak, ya. Kita buat kotak persegi panjang gini. Terus jangan diapa-apakan. Terus kemudian kita gunakan shape tool. Terus kemudian kita dilengkungkan secukupnya, ya, dikira-kira saja, karena syaratnya tidak boleh menyentuh bidang logo ini. Bagaimana membuat segitiga yang ada di tengah? Kita gunakan ini, ya, polygon tool. Kita set angka 3, kemudian kita klik sambil tekan Ctrl, ya. Arahnya ke atas, tinggal kita balik, kita putar, ya, ke arah kanan 90 derajat, enter. Oh, 90 derajatnya arah ke kiri ini. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, tinggal kita warnai. Ini warnanya putih, kemudian yang ini adalah warnanya merah. Kemudian kita hilangkan garis tepinya, klik kanan. Kita kemudian atur, klik ini, kemudian tekan shift, klik ini, tekan huruf C, tekan huruf E di keyboard, ya. Kalau sekiranya masih kurang kecil, kita kecilkan. Silakan silakan kira-kira sendiri. Ini harusnya ini sudah berada di tengah, ya, sudah berada di tengah. Oke, kita sudah selesai dengan logo yang pertama atau bidang yang pertama. Kemudian kita ke bidang kedua. Logonya Gojek. Oke, Ctrl C. Kita buat halaman baru, Ctrl V. Oke, untuk membuat logonya Gojek ini, kita berbekal pada lingkaran. Ya, kita gunakan ellipse tool, kemudian tekan Ctrl untuk membuat lingkaran sempurna. Ya, kemudian gunakan shape tool, putar ke arah, tekan Ctrl, ya, agar kita dapatkan sudut istimewa. Ya, kemudian ini juga sama. Oke, nah sekarang bedanya apa ketika kursor kita berada di luar lingkaran sama di dalam lingkaran? Kalau kursor kita berada di dalam lingkaran, yang terjadi adalah seperti ini. Jadinya itu bentuk pie, bentuk pie. Tapi kalau posisinya kursor kita ada di luar, bentuknya adalah, ya, begini nih. Saya nggak tahu ini istilahnya apa. Oke, di dalam ini ada lingkaran. Di dalam itu ada lingkaran. Kita buat lingkarannya, tekan shift, ya, di drag, klik kanan, terus kita klik ini. Sementara yang ini kita tebalkan, kurang lebih sama, ya. Nah, sekarang kemudian ini kita lengkungkan. Caranya yaitu kita klik window, Docker, kemudian object properties. Ini letaknya, ya. Sudah.
kemudian ini kita kasih warna hitam. Jangan lupa, warna hijau. Klik kanan untuk menghilangkan garis tepinya. Jangan lupa, ini jangan dibiarkan dalam bentuk garis. Ini kan garis ya, garis. Tandanya apa kalau ini adalah garis? Kita klik ini, view, wireframe, maka kelihatan dia itu adalah garis. Sementara ini bukan garis. Maka bagaimana cara mengubah dari garis menjadi bentuk bidang? Kita klik ini dulu, kemudian kita klik objek, kemudian convert outline to object. Nah, oke. Nah, ini sudah berbentuk objek. Oke, kita warnai hijau. Oke, sudah selesai, sudah jadi. Saya grup. Dibiasakan ya kalau membuat logo atau bentuk itu di grup ya, agar ketika kita geser itu tidak berubah. Kemudian kita ke logo ketiga, yaitu logonya Blender, yaitu software pembuat gambar 3 dimensi, objek 3 dimensi. Ctrl C, kita buat halaman baru. Ctrl V, kita geser ke sini. Oke, ini adalah, kalau kita lihat ya, ini adalah bentuk lingkaran, kemudian ada garis. Garisnya itu bahasa Jawanya itu mecis. Apa ya mecis itu? Mecis itu menyentuh gitu loh, menyentuh bagian luar. Nah, oke, kita mulai. Kita buat lingkaran sempurna dengan cara di drag sambil tekan Ctrl untuk mendapatkan lingkaran yang sempurna. Kemudian kita buat bagian dalamnya, tekan Shift, sini dulu aja. Oke, kemudian ini kita buat lingkaran dalamnya. Kita buat separuhnya dulu. Ini saya kecilkan sedikit untuk keperluan pages tadi. Oke, terus kemudian kita buat freehand, gunakan freehand. Kita cari titik yang tengah, ini ya, titik tengah. Kemudian klik, tahan, jangan di drag ya, jangan di drag, tapi dilepaskan. Jangan di drag ya. Klik lepas, kemudian geser sambil tekan Ctrl, kemudian kurang lebih segini ya. Ya, ini kita membuat ini. Kalau sudah, kita klik satu kali lagi, kemudian ini kita pindahkan ke tengah sambil tekan Ctrl. Kita manfaatkan yang ini yang untuk keliling, tekan Ctrl ya, kemudian klik kanan, lakukan sekali lagi, tekan Ctrl, klik kanan ya. Oke, kita sudah mendapatkan ini, tinggal kita tebalkan. Kita tebalkan. Pakai ini boleh, pakai ini juga boleh. Kurang tebal 5. Ya, kurang lebih sama. Ya, seperti itu. Kemudian ininya kita besarkan dikit ya, karena ini kan tujuannya kan images tadi. Kita dekati, nanti kita besarkan lingkarannya sampai ke ini, karena ke bagian itu. Kita besarkan, tekan Shift ya. Oke. Nah, kalau sudah ini ya, tekan Shift, klik, tekan Shift, klik, tekan Shift. Ini kita ubah menjadi convert outline to object, agar dia itu menjadi objek beneran. Kemudian yang ini begini ya. Nah, ini lebih kecil, ini lebih besar, berarti ini harus digeser ke atas. Gesernya kalau misalkan tangannya agak gemeter, saya sarankan jangan pakai mouse, tapi gunakan ini ya. Jadi tidak diklik apapun, nanti akan muncul ini, namanya nudge distance. Saya biasanya set 1 mili, sehingga setiap kali saya tombol panah atas atau panah kiri, panah bawah, panah kanan, itu setiap kali saya tekan
1 kali, maka dia akan melangkah 1 mili tadi. Nah, ini 1 mili, 1 lagi. Oke. Kalau sudah ini ya, lingkaran ini, terus tekan shift, klik lingkaran ini, kemudian saya klik ini untuk membuat tampilannya bolong. Saya warnai oranye ya. Sementara ini warnanya adalah biru. Ini juga oranye, nanti oranye seperti ini. Nah, ini kita gabungkan ke sini pakai weld. Klik kanan agar garis tepinya hilang. Kayaknya kurang gendut ya. Oke. Oh, nah, 1 kali lagi. Nih, kalau kurang gendut ini dikecilkan sedikit lagi. Ini kurang kecil. Oh, sorry. Tekan shift ya. Ini, klik ini, tekan shift ya, untuk mendapatkan bagian tengahnya bolong, oranye, kemudian tekan shift, tekan klik, tekan shift ya, sambil tekan shift, kemudian tekan weld, klik kanan ini. Oke, kita sudah dapatkan mirip, tapi ini kayaknya kurang. Gak apa-apa, wis, anggap saja sudah mirip. Saya pilih semuanya, klik kanan ini untuk menghilangkan garis tepinya. Oke. Kok masih belum sama? Ya, kalau ingin sama, klik ini, plus klik ini, kita group, kemudian kita klik 1 kali lagi, tekan Ctrl. Ya, sudah mirip. Oke ya. Logo ketiga sudah selesai. Sekarang logo keempat, roda gigi. Ctrl J. Oke, roda gigi yang paling sering dan paling akrab di benak saya adalah ini, logonya ITS. Ini akan ada roda giginya ya. Hampir banyak perusahaan atau sesuatu yang berbau teknik itu biasanya logonya melibatkan roda gigi, rata-rata. Logo zaman dulu ya, logo zaman dulu. Ini adalah lingkaran, kemudian ini adalah kotak ya, di dalamnya ada lingkaran lagi. Oke, kita kombinasikan kotak dengan lingkaran. Kita buat lingkaran ini, lingkaran luar dulu ya, karena ini kan lengkung. Kemudian kita buat kotak seperti ini. Jangan lupa, ini objek pertama, kita klik, sambil tekan shift, klik. Objek kedua, kemudian jangan lupa tekan C. Artinya tekan C itu adalah tengah, tapi orientasinya horizontal. Klik ke benda pertama, klik benda kedua, kemudian kita klik ini, intersection. Kita dapatkan bagian yang ini. Jangan dibuang dulu, kita kecilkan. Untuk kita jadikan yang ini dan yang ini. Kanan. Oke, ini saya besarkan dikit aja, dikit lagi. Oke, ini saya besarkan dikit lagi, Ctrl Z. Nah, kita besarkan sedikit lagi. Oke, ini kita gunakan ya, lingkaran diputar, window, docker, transformation, kemudian rotate atau Alt F8. Ini ya, link rotate ya, tengah ininya, orientasinya tengah. Kita putar berapa ini, 45 derajat ya, 45 derajat. Berapa kali ya berarti? 1, 2, 3 kali. Oke, sudah selesai. Kita pilih semua kecuali yang tengah, cari lingkaran tengah, kemudian kita klik weld. Kalau ini kita warnai langsung, nggak bisa, karena masih belum bolong. Kalau ini kita kasih warna putih, andaikan saja belakangnya itu ada benda, objek, itu nggak kelihatan bolong.
ya. Oh, nggak bolong, padahal harusnya bolong. Maka ini objek pertama, kita klik sambil tekan shift, klik objek kedua, maka kita klik combine untuk mendapatkan objeknya ini bolong. Bolong ini, bolong ya sekarang. Oke, kita klik kanan tanda tanpa warna ini, kita sudah dapatkan logo roda gigi. Oh, warna yang itu ini. Oh ya, ada sama persis. Oke, roda gigi sudah selesai. Logo keempat, sekarang logo kelima. Logo kelima adalah terserah ini mau dikatakan Tugu Pahlawan, entah ini dikatakan apa itu namanya, mau Monas, yes, pokoknya itulah Tugu. Ctrl C, kita buat halaman baru, Ctrl V, saya pindahkan ke sini. Pertama kita buat ini ya, ini kan bentuknya simetris ya, simetris. Kita bisa pakai ini, tapi saya lebih suka pakai ini ya. Boleh pakai apa saja boleh ya, silakan kalau mau pakai yang lainnya. Ini saya hanya menawarkan salah satu alternatif cara gitu ya. Oke, kalau sudah membuat kotak, saya klik objek, kemudian convert to curve. Saya klik ini, saya buat titik di situ. Ini saya pindahkan ke sini sambil tekan kontrol agar saya dapatkan gerakan yang tegak lurus. Nah, kalau sudah ini saya lengkungkan, saya buat lengkung. Nah, jangan lupa ini agak miring ke sana. Ini juga jangan terlalu panjang. Oke, sudah mirip. Kalau sudah, saya buat satu lagi di tengahnya, klik kanan. Ya, sudah mirip, bahkan mirip banget mungkin. Ya, kecilkan lagi agar lebih langsing. Kemudian saya pilih dua-duanya, kemudian saya geser ke sana, di drag, kemudian klik kanan. Sekarang tinggal kita buat ini sama lilinnya. Kita buat kotak di sini. Jangan lupa didekati. Oke, kita pilih semuanya. Pilihnya tekan shift ini, atau tekan alt, kemudian kita drag. Cukup disentuhkan saja. Ini sudah terpilih semua ini. Kemudian saya group. Saya klik ini, kemudian tekan shift, klik objek yang bawah, kemudian tekan C agar dia itu berada di posisi tengah, orientasi tengah ya. Oke, sudah. Sekarang saya buat ini lilinnya. Untuk membuat lilin, bekalnya adalah lingkaran atau ellipse tool. Kalau misalkan mau pakai ini juga silakan ya. Silakan, ada banyak cara. Kalau saya lebih suka pakai ellipse tool, lebih simple. Kemudian ellipse-nya ini saya belah jadi dua. Saya belah jadi dua. Objek pertama, objek kedua. Kemudian saya klik ini. Ya. Kalau sudah, baru kita geser ke bawah. Ini ya, agar ke bawah lagi, kemudian ini ke sana. Oke, kalau sudah geser ke sana, di drag sambil tekan kontrol, klik kanan. Saya pilih kedua-duanya, kemudian saya weld, jadilah lilin. Saya taruh di sini, klik, kemudian saya ini objek pertama, tekan shift, klik objek kedua, saya tekan C, F4 untuk melihat semuanya. Oh, rupanya lilinnya kurang besar. Lilinnya diperbesar lagi, tekan shift, klik objek bawahnya, tekan C lagi. Oke, nah bagaimana caranya kalau misalkan saya nggak mau pakai lingkaran, pakai apa itu namanya, pakai garis saja? Silakan gunakan bezier. Tekan kontrol, gini.
sama saja, hasilnya mirip hasilnya. Nah, mana yang lebih cepat gitu saja. Kalau menurut saya lebih suka Ctrl Z. Kalau saya lebih suka pakai yang itu tadi ya. Kalau pakai ini juga boleh, bisa, nggak masalah. Cuman kalau ini harus kita gunakan garis bantu ya. Snap guidelines, jadi harus gunakan garis bantu seperti ini. Kemudian kita drag ke kanan, klik ini, kemudian tekan shift, klik ke pada kedua, baru kita weld atau kita combine, baru kemudian kita satukan. Hasilnya hampir sama, tekan shift. Oke, hasilnya hampir sama ya. Jadi kalau misalkan ini mau dikasih warna kuning atau apa, itu ini warna emas, F4. Nah, hampir sama ya. Oke, 5 bentuk bidang sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Atau 5 logo, jenis logo sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan membawa manfaat dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita dalam menguasai software CorelDRAW ini. Kita akan lanjutkan nanti dengan materi warna. Dan kepada rekan-rekan sekalian, kepada para pemirsa, barangkali kalau misalkan ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui kolom komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa menanggapinya segera dan akan saya buatkan tutorialnya. Kepada semuanya yang mengikuti atau yang subscribe di channel saya katakan sekali lagi, panjenengan semua tidak harus subscribe, tapi cukup ambil ilmunya saja dan silahkan diajarkan ke tempat lain. Kalau misalkan mau subscribe silahkan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau misalkan ada manfaatnya silahkan disebarkan atau diajarkan ke yang lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.